Saudara, begini, antara janji Tuhan dengan kenyataan itu ada jembatan yang namanya proses. Ada yang jembatannya pendek, cuma 20 meter, langsung sampai. Ada yang sampai jembatannya itu 2 kilo. Apa sih penyebabnya? Saya ulangi lagi ya. Antara janji Tuhan, saudara kan datang kemari, berharap ada janji Tuhan yang saudara bisa pegang, saudara tangkap, saudara simpan dalam hati, dan saudara berharap janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Nah, antara janji Tuhan dengan kenyataan itu ada jembatan. Yang saya katakan adalah proses. Istilahnya begini ya di Alkitabnya. Antara Mesir sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu, dia harus lewat jembatan. Kalau Alkitab menggambarkannya adalah padang gurun. Berapa panjang jembatan yang sedang saudara hadapi, sedang saudara lewati? Terkadang saudara akan merasa bosan gitu ya. Kok nggak nyampe-nyampe? Saudara masih ada di jembatan itu, saudara masih ada di padang gurun itu. Kenapa ya? Itu ya, jadi satu pertanyaan. Nah, hari ini saya mau membahasnya tentang yang di tengah ini, ya, di jembatan ini. Supaya jembatannya pendek, supaya padang gurunnya nggak lama, adalah begini. Saya belum keluarkan firman Tuhan yang sesungguhnya yang mau saya sampaikan. Lama tidaknya saudara di padang gurun, panjang tidaknya jembatan yang sedang saudara lewati, itu tergantung apanya? Tergantung bagaimana respon kita ketika kita ada di jembatan itu, ketika ada di padang gurun. Tangkap ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saudara dulu SD, saudara mau meningkat jadi SMP, SMA, atau universitas, saudara harus lewat yang namanya ujian. Betul ya? Nggak mungkin saudara yang dari SD, tiba-tiba SMP, SMA tanpa lewat ujian. Ini saya sering sampaikan. Dalam ujian itu selalu ada soal yang saudara harus jawab. Mungkin saudara bosan dengar itu lagi, itu lagi. Ini supaya tertanam di dalam hati saudara. Lama tidaknya saudara di padang gurun, panjang tidaknya jembatan yang sedang saudara lewati untuk menuju ke janji Tuhan menjadi kenyataan, tergantung respon. Tangkap ini ya. Ujianmu dapat 9 atau dapat 0, tergantung jawaban ketika engkau dihadapin satu soal ujian. Saudara mau jawabnya apa? Jawabanmu menentukan hasil ujian. Sederhananya seperti itu ya. Oke. Padang gurun, jembatan ini, saya mencatatnya adalah pengikisan. Dulu saudara di Mesir, mungkin dulu saudara ya mantan preman lah, anggap begitu ya, sebelum bertobat. Sekarang bertobat, mau menuju ke tanah Kanaan, di mana tanah yang penuh dengan susu dan madu. Pasti dia akan lewati proses. Sehingga ada seorang pengusaha yang dulunya bandelnya bukan main, usahanya ya berhasil, terus hatinya hampa, akhirnya dia mencari ketenangan, dia ketemu seseorang itu, ya sahabatnya, mengajak dia ke gereja, dan dia merasakan satu damai sejahtera ketika dia beribadah, dan dia bertobat, meninggalkan dunia malamnya, ya main perempuan mungkin, judi, karena dia bertobat, ya, karena terima Tuhan Yesus. Nah, dalam hal itu, nanti dia lewat proses. Dulu usahanya lancar, maju sebelum kenal Tuhan Yesus. Begitu dia kenal Tuhan Yesus, usahanya jadi morat-marit. Ada pengusaha yang akhirnya berkeluh kesah. Gua ikut Tuhan bukannya tambah enak, malah tambah sengsara. Bisnis gue dulu lancar, sekarang kok nggak lancar. Nah, yang saya katakan padang gurun atau jembatan, itulah memikul salib menyangkal diri. Bagaimana ketika saudara menghadapi hal-hal seperti itu, responmu apa? Nah, tadi saya katakan, padang gurun atau jembatan itu, atau proses, itu pengikisan. Mengikis apa yang dulu saudara punya. Kesombongan. Kalau dulu di sini ya, persungutan. Bangun pagi jam 6 sampai jam 6 mau tidur lagi, syukurnya cuma 20%. Bayangkan aja. Itu aja waktu makan enak, ada yang bawain makanan enak. Bersyukurnya cuma di situ. Di waktu-waktu lain, mengeluh, berkeluh kesah, bersungut. Tuhan mau
Dikikis dulu kesombongan, dulu merasa mampu tanpa Tuhan. Itu kan kesombongan, dikikis. Jadi pengikisan terhadap apa? Kesombongan, tinggi hati, persungutan, dan penyembahan berhala. Idola ya. Apa itu yang saudara idolakan dulu? Ya maaf aja ya. Mungkin bola, mungkin artis seseorang, maksudnya seorang artis jadi idolamu. Wah, kalau dia yang main, ya umumnya film-film Korea kali ya, kalau anak muda ya, terpincut. Nah yang gitu-gituan Tuhan mau di padang gurun ini dikikis. Dulu hobi banget sama satu hal, saya nggak tahu apa ya, mungkin minuman keras maksud saya. Kalau nggak minum, wah rasanya seperti apa. Nah, keterikatan seperti itu, dikikis dulu. Saudara nangkap ini ya. Di sini ada, waktu di Mesir itu ada namanya roh Mesir. Roh Mesir adalah roh yang menghalangi saudara untuk beribadah. Kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir, tujuannya kan satu, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan selalu dihalang-halangi oleh Mesir. Itu dulu kan. Nah zaman sekarang juga ada seperti itu yang disebut roh Mesir. Roh yang menghalangi saudara untuk beribadah. Ya tadi saya katakan, misalnya ya, pengikisan apa? Tinggi hati. Ngapain sih ke gereja melulu? Itu dia merasa tinggi hati, nggak butuh Tuhan. Itu kesombongan tuh. Itu roh Mesir tuh. Ada kesombongan, dikit-dikit doa. Nah, seperti itu ya. Bersungut, nggak ada rasa syukurnya. Padahal waktu dia datang beribadah, tujuan satu. Ini suruh tangkap nih. Adalah untuk mengucap syukur. Itu aja yang Tuhan mau. Ya. Lawan dari bersyukur apa? Bersungut. Jadi kalau saudara bersungut tuh saudara datang ke gereja, sebenarnya sia-sia loh ibadah saudara. Nah itu roh Mesir yang menghalangi saudara untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara tangkap ini ya. Kalau bersungut ngomongannya apa sih? Puji Tuhan, haleluya. Saya diberkati atau bagaimana? Pasti apa tuh? Keluar kata-kata yang berkeluh kesah, ya seperti itu ya. Nah, ini masih pembukaan. Coba keluarkan dulu sebentar. Yakobus 1 ayat 26. Jadi roh Mesir itu Tuhan mau mengikis roh yang ada di Mesir. Saya ambil contoh yang saya mau bahas agak lebih banyak. Persungutan, ya bangsa Israel jadi muter-muter sampai 40 tahun itu oleh karena satu dosa. Dan saya baca di satu renungan harian, persungutan dikatakan dosa yang besar membuat Tuhan tega untuk membinasakan angkatan orang Israel yang lahir di Mesir. Bayangkan, untuk nunggu sampai yang lahir di Mesir itu musnah sampai habis, perlu waktu 40 tahun. Hanya dosanya apa? Persungutan. Maka di renungan harian itu berkata, itu sebenarnya dosa yang terbesar. Akibat itu saudara nggak bisa meraih janji Tuhan, nggak bisa masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu Kanaan. Tadi saya katakan, bersungut itu dengan apa? Dengan mata, dengan telinga, dengan mulut. Coba saudara baca ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, maaf aja ya, mungkin ada yang 2 jam sebelum saudara sampai di sini, mulutmu ngomong apa? Ada nggak? Keluar kata-kata apa? Ngomel? Saudara bisa bayangkan, firman Tuhan berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Roh Mesir itu menghalangi saudara ketemu dengan Tuhan. Tangkap? Ya? Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah ucapan syukur. Kita datang untuk mengucap syukur. Kalau kita datang ke rumah orang tua, kita mau berbakti kepada orang tua, mau menyenangkan orang tua, berbakti itu sebenarnya mengucap syukur pada orang tua yang sudah membesarkan kita. Jadi orang tua ditengok ya. Itu ya.